Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيني بنفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini saudara-saudara kita, baik dari negeri kita yang tercinta Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia, sedang mempersiapkan rukun Islam yang kelima, prosesi ibadah haji. Min fajjin amiq, dari berbagai penjuru negeri datang untuk melaksanakan ibadah haji. Tentu tidak semua yang ada di negeri ini bisa hadir. Tidak semua umat Islam dapat mengunjungi dan melaksanakan ibadah haji tersebut di tahun ini. Hanya orang-orang tertentulah yang dapat melaksanakannya. Al-Quran menyebut dengan diksi man istata'a ilaihi sabila. Merekalah yang mampu dan merekalah yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan saudara kita kaum muslimin dari negeri kita Indonesia tercinta dan dari seluruh penjuru dunia yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan kita semua ma'asyiral muslimin yang belum diperkenankan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, mari kita niat yang kuat hari ini agar kita di tahun-tahun mendatang dipanggil oleh Allah sebagai dhuyufur rahmannya, menjadi tamunya Allah, menjadi orang-orang yang berada di zona Arafah, dapat wukuf di padang Arafah, dan kita mendapatkan janji yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, tidak ada pahala bagi orang yang berhaji kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Al-Quran menyebutnya al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu diselenggarakan dengan proses pada bulan-bulan yang telah Allah maklumatkan. Kata ashhur di dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak yang artinya bulan-bulan yang dimaklumatkan. Sementara ketika Al-Quran menyebut bulan suci Ramadan,
Cukup dengan syahrul Ramadan, bentuk tunggal, bulan Ramadan. Padahal ma'asyiral muslimin, 2 bulan yang silam 1 bulan full kita melaksanakan ibadah puasa itu di bulan suci Ramadan. Paginya kita berpuasa, siangnya memang sedang lapar-laparnya, sorenya kita menunggu berbuka, kita selingi dengan ibadah, malam harinya kita itikaf, salat tarawih, tilawah Al-Quran, malamnya kita qiyamul lail dan makan sahur. Seakan tak berhenti itu ibadah di bulan Ramadan, tapi Al-Quran menyebutnya hanya dengan bentuk tunggal saja, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tapi mengapa ketika Allah menyatakan prosesi haji, yang padahal haji itu dilaksanakannya sibuk-sibuknya di tanggal 9, 10, 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah, proses di mana wukuf di padang Arafah, bergeser kemudian ke Muzdalifah, setelah ke Muzdalifah bergeser kembali ke Mina untuk melontar jumrah. Setelah selesai jumratul ula, wusta dan aqabah, diakhiri dengan tawaf wada, dan sebelumnya kita laksanakan tawaf ifadah. Rangkaiannya sebentar, tetapi mengapa Al-Quran menyebutnya ashhur, bulan-bulan? Karena ma'asyiral muslimin, sebagian ulama menyatakan karena persiapan untuk melaksanakan ibadah haji itu memang luar biasa. Ibadah paripurna ini, keseluruhan rangkaian ibadah ada di dalamnya. Bukan hanya ibadah gratisan, tetapi ibadah yang membutuhkan biaya besar. Bahkan kakek nenek kita terdahulu sampai menjual sawah untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Bukan dengan menggunakan pesawat terbang yang canggih seperti saat ini, tetapi menggunakan kapal laut yang berbulan-bulan. Dan tidak sedikit dari beliau-beliau yang wafat dalam perjalanannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Inilah mengapa kemudian Allah menyatakan ashhurum ma'lumat. Haji itu diselenggarakan dari prosesi bulan Syawalnya sudah disiapkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan kita ma'asyiral muslimin harus niat dari sekarang. Saya kan bukan pegawai tinggi, uang saya tidak cukup untuk nabung haji. Niat saja ma'asyiral muslimin. Betapa banyak kisah-kisah seorang karyawan yang di level terendah bisa berangkat haji karena dihajikan oleh kantornya. Betapa banyak kisah-kisah seorang asisten rumah tangga yang gajinya hanya sekian, tetapi kemudian dimampukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, diberangkatkan oleh bosnya untuk berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Maka ma'asyiral muslimin, apabila belum terhentak di hati kita, belum terbesit di hati kita niat untuk melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, maka ayo ma'asyiral muslimin, niat saja dulu. Insyaallah Allah yang akan menggerakkan niat kita, dan kemudian bekerjalah proses niat itu pada takdir Allah yang akan kita terima. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di Masjid Raya Ki Hasyim Asy'ari pada Jumat Mubarakah ini, sebelum wafat kita semua diperkenankan dapat melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di Jabal Gubes yang saat ini sudah menjadi istana raja itu bukanlah panggilan main-main ma'asyiral muslimin.
Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, wa'adzin finnas, panggil seluruh manusia untuk hadir di sini, kata Allah, untuk melaksanakan ibadah haji. Rasa pesimis Nabi Ibrahim dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin? Padang pasir tandus, tidak ada kehidupan. Tetapi Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk memanggil manusia untuk beribadah di tanah suci tersebut, di bangunan Ka'bah yang menurut para ulama memang sudah ada jauh sebelum Nabi Ibrahim itu ada, patoknya sudah ada, tapi bangunannya Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Lalu kemudian dibangunlah Ka'bah itu oleh Nabi Allah Ibrahim dan putranya Ismail. Ma'asyiral muslimin, makna yang tersirat dari ayat ini sesungguhnya kita sebagai umat Islam harus optimis, tidak boleh pesimis. Kita sebagai umat Islam harus terus melakukan yang terbaik, do the best, ila akhir hayat kita, sampai akhir hayat kita. Urusan hasil adalah urusan Allah. Ternyata benar, Nabi Allah memanggil saat itu, dan saat ini kita saksikan bersama. Zona Masjidil Haram begitu sesak dan padat, dengan hotel-hotel yang begitu banyak. Ratusan ribu manusia selalu berkumpul di setiap sholat, dan jutaan manusia berkumpul ketika musim haji. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, afirmasikanlah dalam diri kita bahwa kita pun mampu dan bisa untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أمة المسلمين في فلسطين، اللهم انصر أمة المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد بلد إندونيسيا يا الله بلدا آمنا، بلدا آمنا، بلدا آمنا، وارزق أهلهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والفحشاء والمنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.